Halo, selamat datang kembali di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari JavaScript. Kita akan belajar tentang JavaScript scope atau jangkauan lokal maupun global. Nah, di sini kita akan belajar tentang jangkauan atau scope. Jangkauan atau scope itu ada di hampir setiap bahasa pemrograman. Jadi ketika ada function, maka ada yang namanya jangkauan. Nah, jangkauan pada JavaScript mempunyai maksud jangkauan akses dari himpunan variabel, objek, atau function. JavaScript mempunyai fungsi scope untuk mengubah jangkauan apa yang ada di dalam function. Nah, berbicara tentang jangkauan, kita akan pelajari tentang jangkauan lokal. Nah, contohnya di sini adalah sebuah variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam function. Nah, jadi di dalam function, jadi tidak di luar dari function atau di bagian root gitu. Variabel lokal hanya bisa diakses dalam function, jadi tidak bisa diakses secara langsung di luar function. Contoh di sini adalah saya membuat sebuah function dengan nama sebuah fungsi, dan di dalamnya saya buat variabel angka bernilai integer 300. Nah, di sini adalah ada keterangan kode di luar function ini tidak dapat menggunakan variabel angka. Nah, jadi apapun yang ada di luar struktur dari function, maka tidak bisa menggunakan variabel angka atau tidak bisa mengakses variabel angka. Nah, kemudian untuk kode di dalam function ini, setelah kita deklarasikan angka, maka kita bisa menggunakan dan memanggil angka tersebut. Oke, seperti ini. Nah, karena variabel lokal hanya dapat diakses dalam function tersebut, kita bisa memberi nama variabel yang sama di luar function. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalau misalkan saya buat di luar sini adalah variabel angka juga dengan nilai misalkan 60, maka tidak ada error. Jadi karena variabel tersebut berbeda. Oke, jadi variabel angka misalkan di sini nilai 60 dan variabel angka di sini 300 ini berbeda karena juga berbeda scope. Ini scope-nya lokal dan di luar adalah global. Variabel lokal dibuat ketika function dimulai dan dihapus ketika function selesai. Jadi hanya berlaku ketika function dijalankan dan berakhir ketika function sudah selesai melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian kita berbicara tentang variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar function. Jadi maksudnya adalah di bagian utama dari kode. Jadi bukan sub ya. Kalau misalkan di function itu kita anggap sebagai sub dari struktur kode. Nah, untuk variabel global itu bisa diakses oleh semua kode dan function. Sementara untuk variabel lokal tadi hanya bisa diakses oleh function dia sendiri saja, function yang menampungnya. Untuk variabel global ini bisa diakses oleh semua kode dan semua function yang ada di dalam kode JavaScript. Nah, di sini misalkan saya gunakan untuk kode yang awal tadi dan kemudian saya modif. Saya letakkan variabel angka ini di luar function. Maka variabel angka ini yang sebelumnya lokal menjadi global. Nah, ketika ini menjadi global, maka kode di luar function ini dapat menggunakan variabel angka dan kode di dalam function pun juga dapat menggunakan variabel angka. Jadi tidak hanya di dalam function ini, di luar pun dan juga function-function lainnya juga dapat menggunakan variabel angka. Nah, jika menempatkan nilai pada sebuah variabel yang belum dideklarasi di sebuah function lalu memanggil fungsi tersebut, maka variabel itu akan menjadi global. Contoh di sini adalah saya buat sebuah function dengan nama hitung. Misalkan di sini tanpa ada deklarasi ini variabel angka sama dengan 60 dan kemudian kita panggil, maka ini akan menjadi variabel global. Oke. Dan kemudian variabel global dapat dijalankan di semua environment JavaScript. Variabel global menjadi objek window. Contoh di sini adalah saya buat variabel nama user berupa string
dengan nilai yaitu Sofyan. Dapat digunakan untuk window nama user seperti ini. Oke, jadi kita bisa memanggil nama user maupun window nama user. Maksudnya adalah ketika kita gunakan window ini, maka ini akan menjadi objek window. Dan ini bisa kita gunakan sebagai nama atau pemanggilan lain dari variabel global. Nah, untuk aturannya adalah variabel global dapat menimpa variabel window karena sifatnya sama. Jadi kalau misalkan saya buat misalkan variabel nama lengkap, maksudnya adalah window, misalkan window dot nama lengkap sama dengan Sofyan, kemudian saya buat lagi variabel nama lengkap sama dengan Setiawan, maka yang digunakan adalah yang terakhir yaitu Setiawan. Function termasuk objek window yang dapat menimpa variabel global. Ketika kita buat variabel function, variabel yang menampung function, dan kita bisa nama yang sama, maka yang digunakan adalah variabel function. Kemudian lifetime variable dimulai ketika dideklarasikan. Jadi variabel itu dinyatakan ketika dideklarasikan dengan keyword var. Variabel lokal akan dihapus ketika function sudah selesai, jadi sudah saya jelaskan di awal. Dalam web browser, variabel global akan dihapus ketika menutup jendela browser atau tab, namun tetap tersedia untuk halaman yang baru dimuat dalam jendela yang sama. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah sebagai objek dari window. Kita akan langsung ke kodenya. Kita akan coba untuk demokan penggunaan variabel lokal maupun global. Contoh di sini saya akan buat struktur dari HTML. Kita akan berikan title, global, dan lokal JavaScript. Oke, seperti ini. Dan kemudian di bawah body ini saya akan tempatkan di sini script sebagai penampung dari kode JavaScript, dan saya akan buat sebuah teks besar satu di sini. Misalkan kita akan buat style text align center, dan di dalamnya di sini saya akan buat sebuah div sebagai penampung dari output. Kita beri ID misalkan contoh seperti ini. Oke, kita akan coba untuk demokan dari penggunaan variabel lokal. Misalkan di sini variabel lokal. Nah, untuk variabel lokal ini contohnya adalah saya akan buat sebuah function dengan nama fungsi lokal seperti ini. Nah, di dalamnya saya akan buat variabel yaitu nama depan, misalkan saya isi dengan sebuah string Sofyan seperti ini. Dan kemudian kita akan coba untuk panggil fungsi lokal di sini. Nah, ketika kita pelajari di awal bahwa variabel ini tidak bisa diakses di luar. Ketika saya akses di luar, maka hasilnya adalah kita gunakan dokumen .getElement by ID. Nah, targetnya adalah div dengan ID contoh. Kemudian kita inner HTML. Kita akan coba isikan misalkan nama depan. Nama depannya apa? Kemudian ini untuk variabelnya yaitu nama depan seperti ini. Kita akan simpan dan kita bisa lihat outputnya ketika kita reload. Maka yang terjadi adalah di sini saya gunakan yaitu inspect element untuk mendeteksi output dan error ketika ada error. Jadi kita klik kanan, kemudian inspect atau gunakan Ctrl Shift I, dan di sini ada pesan error yaitu nama depan is not defined. Nah, ketika nama depan is not defined, maksudnya adalah ini tidak terdefinisi. Ya, di sini ada error, kita klik, di sini ada error di sini, nama depan tidak terdefinisi karena apa? Karena di sini saya gunakan scope lokal. Nah, di sini untuk variabel lokal, ketika ini diakses, fungsinya kita panggil dan kemudian kita panggil di sini, maka di sini tidak terdefinisi. Hanya bisa diakses dalam variabel lokal di sini saja.
Oke. Kemudian saya akan coba untuk berikan di sini tipe. Kemudian saya akan ketikkan yaitu type of. Oke, seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, maka hasilnya adalah maka akan muncul output yaitu nama depan undefined. Jadi maksudnya adalah tipenya ini tidak terdefinisi, maka errornya yaitu tadi tidak terdefinisi karena ini sebuah variabel lokal. Oke, saya akan coba untuk gunakan fungsi selanjutnya. Di sini saya coba untuk misalkan variabel lokal 2, misalkan contoh. Saya akan coba copy dan kemudian saya paste di sini. Saya akan buat misalkan di sini untuk nama belakang sama dengan Setiawan seperti ini. Dan kemudian saya akan buat variabel nama lengkap. Oke, nama lengkap ini adalah gabungan dari nama misalkan nama depan ditambah nama belakang, misalkan seperti ini. Dan kemudian saya akan panggil juga, misalkan ini akan saya copy. Oke, seperti ini. Dan misalkan di sini saya akan coba untuk mengambil dari contoh 1. Oke, sementara contoh satunya ini tidak ada, kita akan copy dan kita paste di bawah. Ini saya tambahi contoh 1 seperti ini. Oke, contoh 1 di sini saya akan isikan nama lengkap. Nah, di sini untuk nama lengkap. Oke, seperti ini. Kalau misalkan saya reload, nah maka juga tetap undefined karena lokal. Tapi kalau misalkan ini saya cut, ya saya cut, dan saya taruh di luar, dan misalkan ini saya panggil, variabel lokal ini harusnya adalah lokal 2 seperti ini. Oke. Nah, nama lengkap adalah string. Kenapa? Karena sebelumnya kode yang di luar sini itu saya taruh di dalam fungsi lokal 2. Jadi ini akan menjadi akses scope-nya itu lokal karena dia di dalam function. Jadi ketika di luar function dia tidak bisa memanggil variabel yang ada di dalam sini, kalau kita taruh di dalam dia bisa memanggil dan akan menghasilkan output ketika fungsi ini dijalankan atau dipanggil. Kemudian kita akan belajar tentang variabel global. Oke, misalkan di sini saya akan coba buat misalkan variabel angka. Misalkan kita isi 300. Kemudian saya akan coba untuk buat function. Function misalkan tampil angka. Oke, di tampil angka ini saya akan coba untuk get element by id. Misalkan ini akan saya kopas dan saya taruh di sini. Kemudian saya akan edit. Di sini saya akan coba gunakan contoh 2. Kemudian untuk inner HTML misalkan ini akan saya isi misalkan variabel angka. Nah, ini akan saya isi misalkan ini adalah manggil angka. Jadi seperti ini. Dan kemudian kita akan coba untuk memberikan misalkan tipe. Oke, ini nama lengkapnya saya ganti menjadi type of angka seperti ini. Nah, contoh 2-nya belum saya buat, maka ini akan saya copy, saya paste di bawah. Ini untuk contoh 2. Oke, kita akan coba reload.
Oke, bentar. Oke, saya tadi lupa untuk memanggil fungsinya, yaitu tampil angka seperti ini. Oke, kita reload lagi. Maka hasilnya adalah variabel angka itu adalah 300, tipenya adalah number. Jadi ketika ini nanti kalau misalkan ini saya kopas di luar, misalkan di sini, maka hasilnya adalah sama. Jadi ini bisa mengakses ini dan di luar function juga bisa mengakses. Oke. Jadi kalau dipanggil, ya maka yang memanggil adalah yang terakhir, yaitu tampil angka, karena fungsinya itu berada setelah kode ini pemanggilannya. Oke, selanjutnya kita akan demokan sebuah variabel global tanpa deklarasi. Bisa atau tidak kita akan coba nanti. Misalkan buat function dan kemudian kita namai misalkan tampil alamat, misalkan seperti ini. Nah, di sini saya akan isi misalkan alamat sama dengan Malang. Oke, seperti ini. Saya akan panggil tampil alamat. Dan saya akan coba untuk berikan output. Oke, di sini saya akan berikan output untuk contoh 3 misalkan. Saya akan buat di sini yaitu contoh 3. Oke, seperti ini. Kita turun ke bawah, maka di sini kita bisa isi misalkan ini variabel alamat, ini untuk alamat dan tipe, type of alamat. Kita simpan. Nah, ketika kita jalankan, maka dia akan bisa diakses di luar. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita taruh seperti ini, maka akan terjadi error. Kalau misalkan kita tidak deklarasikan, dia akan menjadi variabel global. Kalau misalkan seperti ini jadi variabel lokal, kalau seperti ini jadi variabel global. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa lihat tadi tidak ada error yang terjadi karena ini akan jadi variabel global ketika tidak kita deklarasikan. Oke. Selanjutnya saya akan contohkan yang lain. Kita akan coba gunakan variabel global untuk window. Jadi window variabel global seperti ini. Oke, di sini saya akan coba buat variabel misalkan text. Misalkan kita isi dengan hello world seperti ini. Dan saya akan panggil yaitu dengan get element juga. Oke, di sini saya akan berikan di sini untuk contoh 4 dan variabel teks ya, misalkan teks seperti ini. Kita akan panggil yaitu dengan window.text seperti ini. Maka hasilnya adalah oke. Kita buat dulu untuk div-nya. Oke. Contoh 4 seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan, maka di sini ada muncul yaitu hello world walaupun kita gunakan objek window. Dia menjadi objek window. Dan kita bisa panggil kalau misalkan kita gunakan inspect element, kita bisa gunakan yaitu output untuk console log. Oke, console log misalkan window, misalkan kita panggil variabelnya yaitu window atau objek ya, maksudnya objek text. Oke, seperti ini.
maka akan ada output di bagian konsol di sini. Kita bisa lihat di sini bawah, yaitu window hello world seperti ini. Oke, itu untuk variabel global window. Selanjutnya kita akan coba belajar leksikal atau struktur di mana function itu bertingkat. Contoh kalau misalkan kita buat di sini, misalkan leksikal. Oke, seperti ini. Oke, untuk leksikal kita akan coba buat variable function. Jadi variabel yang menampung function. Oke, misalkan variabel fungsi 1 misalkan, yaitu sebuah function. Oke, di sini kita akan buat di dalamnya yaitu variabel kata sandi. Nah, ketika kita gunakan variable function ini, maka ini outputnya bisa ditampung di variabel lain. Misalkan di sini untuk kata sandi misalkan acak, misalkan seperti ini. Oke, seperti ini. Dan kemudian di dalam variabel fungsi ini kita buat lagi untuk variabel fungsi lainnya, misalkan variabel fungsi 2. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan coba untuk console log seperti ini. Yang kita outputkan itu adalah kata sandi. Oke, kata sandinya adalah dari variabel kata sandi. Oke. Dan kemudian di luar saya akan coba untuk console log juga. .log di sini itu kata sandi langsung. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan panggil untuk fungsi 2. Oke, fungsi 2 seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan panggil untuk fungsi 1. Oke, seperti ini. Coba kalau misalkan kita jalankan. Oke, di sini maka ada output. Yang pertama adalah untuk output dari fungsi 1 dan kedua adalah untuk fungsi 2. Oke. Jadi ini akan dijalankan yaitu fungsi 1 dan kemudian akan namanya console log seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa variabel kata sandi ini bukanlah variabel global, tapi dia adalah variabel lokal. Tapi dia akan menjadi variabel global bagi fungsi ini. Jadi dia berada di luar. Jadi apapun yang ada di luar fungsi 2 dan di dalam fungsi 1, maka dia akan bisa diakses ke, misalkan di sini saya buat fungsi lagi, misalkan fungsi 3, fungsi 4 di sini, maka di sini bisa dianggap ini adalah global bagi fungsi 2, tapi lokal bagi fungsi 1. Nah, jadi ini masih kategorinya variabel lokal yang bisa diakses oleh fungsi subnya. Jadi ini bertingkat. Jadi tingkatannya adalah kalau misalkan di sini adalah variabel global karena di sini tidak berada dalam fungsi, maka yang di sini adalah variabel lokal. Tapi ketika di dalam di dalam fungsi ini ada fungsi lagi, maka ini seperti dianggap ini adalah variabel global bagi fungsi ini. Sementara dia di luar, maka di sini tetap bisa diakses. Kalau misalkan ini saya copy, misalkan ini untuk fungsi 3, maka fungsi 3 juga bisa menggunakan variabel kata sandi ini. Oke, seperti ini. Tapi variabel kata sandi ini tidak bisa diakses oleh yang ada di luar sini. Nah, itu untuk pelajaran tentang leksikal. Oke, selanjutnya misalkan untuk leksikal. Oke. Kita akan coba untuk
buat misalkan variabel, misalkan sebuah variabel, misalkan nilainya string A, B, C, D, E. Saya membuat misalkan variabel jangkauan 1 misalkan. Function. Oke. Jadi model seperti ini outputnya itu bisa dimanfaatkan oleh variabel lain. Oke, jadi ini bukan fungsi biasa, tapi ini fungsi yang berupa variabel. Oke, di dalamnya sini misalkan saya beri keterangan sebuah variabel bisa. Saya akan buat variabel lagi, misalkan jangkauan 2. Function. Oke. Di sini saya akan beri keterangan sebuah variabel bisa. Nah, di sini saya akan beri tingkatan lagi, yaitu dalam subnya itu ada jangkauan misalkan 3 function seperti ini. Maka di sini kita bisa mengakses sebuah variabel bisa. Oke, kita akan coba untuk terapkan seperti ini. Oke, jangan lupa untuk kalau misalkan kita gunakan variabel, jangan lupa untuk gunakan titik koma ya. Oke, seperti ini. Yang di atas tadi masih error harusnya. Jadi ada tutup seperti ini. Oke, jadi penulisannya seperti ini. Nah, di sini contohnya adalah sebuah leksikal, dan ketika kita bisa lihat keterangan di sini adalah di sini ada sebuah fungsi jangkauan 1, ini jangkauan 2, jangkauan 3. Nah, di dalam fungsi dan fungsi ini, maka variabel ini bisa diakses oleh semua. Walaupun ini tingkatannya sampai 3 seperti ini, sub, maka ini akan bisa menjangkau semuanya. Nah, kalau misalkan saya coba untuk copy misalkan, ini akan saya cut dan saya misalkan paste di sini var sebuah variabel seperti ini, maka di sini tidak bisa dan di sini tidak bisa, di luar pun juga tidak bisa. Jadi ketika di sini dia akan menjadi lokal bagi jangkauan 3. Hanya kode yang ada di sini saja yang akan bisa berjalan. Sementara walaupun ini sebuah function, tapi ini indukannya di sini, maka di sini tidak bisa jalan, dan ini juga tidak bisa jalan. Nah, itu tadi untuk aturan dari global dan lokal bagi variabel JavaScript. Nah, referensinya adalah dari w3schools.com dan ilmuwebsite.com, dan bisa dilihat untuk tutorial saya sebelumnya, itu ada pembuatan game dan sebagainya. Dan untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar tentang event dan juga string method seperti ini. Jangan lupa untuk follow Junior Dev, share dan like video-videonya, dan bisa ikuti melalui fanpage, Twitter, YouTube, Instagram, dan email. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.